Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 3 orang tewas dalam kecelakaan di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Korban tewas lantaran mobil yang dikendarai menabrak truk kontainer yang mengerem mendadak di depannya. Bagian depan mobil pickup ini nyaris tak berbentuk setelah menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura, tepatnya di Desa Mandalawangi, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan berawal ketika truk kontainer dari arah Jakarta menuju Cirebon tiba-tiba ngerem mendadak karena ada kendaraan yang hendak masuk jalur. Akibatnya, sopir mobil pickup dan 2 penumpangnya tewas. Satu korban tewas merupakan remaja 16 tahun. Diduga kecelakaan ini akibat sopir mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak. Namun sebelumnya kendaraan kontainer itu melakukan pengereman dikarenakan di depan kendaraan yang ditabrak itu ada kendaraan yang parkir hendak berjalan kembali gitu. Jadi naik ke badan jalan dari bahu jalan ke badan jalan. Kasus kecelakaan ini diselidiki pihak kepolisian. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Diajak menyumbang ke pondok pesantren, warga Yogyakarta kehilangan uang ratusan juta rupiah di Jombang, Jawa Timur. 3 pelaku menjebak korban di sebuah SPBU diminta menjalankan ibadah dan uang dibawa kabur. Dari video amatir ini, 3 pelaku penipuan ditangkap polisi dan petugas keamanan jalan tol Trans Jawa di daerah Sragen, Jawa Tengah. Para pelaku membawa kabur uang 385 juta rupiah dari korban warga Yogyakarta yang ditinggal di SPBU Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pengejaran oleh polisi setelah korban melapor saat ditinggal di tempat ibadah di SPBU. Korban sempat bersama 3 pelaku dalam satu mobil dari Yogyakarta hingga Jombang akan menyerahkan uang bantuan pada pondok pesantren. Untuk menyumbangkan uang kepada pesantren atau pondok sejumlah 385 juta rupiah. Lalu kronologisnya pada saat pencurian, si korban ini disuruh ambil wudhu, sholat di pom bensin di wilayah Jombang. Kemudian si pelaku langsung memutar balik mobil ke arah. Sebelumnya korban mengenal 3 tersangka di kota Yogyakarta dan mengaku dekat dengan pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, karena harta warisan, seorang nenek berusia 78 tahun di Banyuasin, Sumatera Selatan digugat 2 anaknya. Para penggugat tidak terima karena tanah ibunya dijual pada cucu yang merawatnya. Padahal para penggugat telah mendapat bagian tanah warisan. Damina, wanita berusia 78 tahun ini, berjalan pun sudah tak mampu. Harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Banyuasin karena digugat 2 anaknya. Anak-anak Damina menggugat masalah tanah yang dijual oleh ibu kandungnya. Padahal menurut Damina, dirinya menjual tanahnya sendiri. Beraka. Anak ibu itu sudah ibu juga kasih sebenarnya? Ya sudah dikasih kan, dia petak-petak itu. Sudah dikasih semua Bu ya? Iya. Sementara sang anak yang menggugat menganggap tanah yang dijual merupakan warisan dari ayah atau suami dari Damina. Jadi kami menduga bahwa Bapak Angga sudah memanfaatkan Ibu Damina selaku neneknya sendiri dalam melakukan jual beli ini. Harta ini merupakan harta campuran, harta yang didapat dari perkawinan Ablah Kajim dan Ibu Damina. Damina sudah 4 tahun tinggal bersama Angga, cucunya yang juga digugat 2 pamannya karena membeli tanah yang dijual Damina. Damina sudah dalam kondisi sakit-sakitan dan tidak memiliki penghasilan sehingga terpaksa menjual tanah yang dimiliki. Maksudnya jangan dijual tanah sedikit itu, kan? Dia baik barangkali mintanya. Cak mana lah caranya? Sedangkan kita ini masih hidup, kan? Kebutuhan itu perlu aku. Siapa yang nginjuk aku coba? Bahkan para penggugat selain sudah diberi bagian tanah warisan dari suami Damina, juga memiliki utang pada ibunya. Ya
Ndak pakai kwitansi, ndak cuma ingat. Nenek ingat lah ya. Saksi anak adik-adik beradik itu lah. Sampai sekarang kayak mana itu? Yo, apa nak ngasih duit seminggu tu kan ndak katik nian. Iya, nak ya. Apa ndak sedih aku. Kasus penggugatan ini berawal dari tanah milik Damina yang ditawar oleh calon pembeli 200 juta rupiah. Namun Damina menjual pada Angga yang selama ini merawatnya, meski harganya lebih murah. Jadi waktu tahun 2014, beliau ini telah membagikan terhadap anak-anaknya, yaitu Agustina Herawati dibagi oleh beliau ini dengan hibah pemberian Ibu Haja Damina, itu ukuran 1750. Mau beli 200 juta, lebih baik yang suaminya Mila Kotorina itu si Pak Nunci itu mau beli terhadap nenek 200 juta. Nenek tidak setuju, jadi nenek nggak disarankan oleh beliau ini dijualkan sama saya beli seharga 100 juta. Sidang sengketa waris antara Damina dan dua anaknya akan dilanjutkan pekan depan karena dari pihak penggugat belum melengkapi berkas yang diperlukan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Waspada penjamret incar wanita dan anak-anak. Seorang wanita di Ciracas, Jakarta Timur menjadi korban penjamretan handphone. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. CCTV merekam aksi penjamretan handphone milik seorang ibu saat sedang membeli es cendol di Jalan Asmin 1 Ciracas, Jakarta Timur. Awalnya dua pelaku jambret yang berboncengan sepeda motor lebih dulu memantau situasi. Agar tidak dicurigai, satu pelaku turun dari motor berpura-pura membeli es cendol. Saat korban membayar es cendol, pelaku merampas handphone korban dari arah belakang dan kabur dengan sepeda motor bersama pelaku lainnya. Dia bilang, "Bang, beli es." Terus si abang, "Iya, tunggu." Nah, si abang es ini ngasihlah saya es tadi. Nah, saya mau ambil. Nah, si pelaku, saya megang HP ini di tangan kiri. Nah, si pelaku tuh langsung nyabet begitu. Nah, saya kejar, saya udah mau kepegang bajunya. Dia langsung kabur ngegas naik motor, saya nggak ke Uber lagi daripada saya nyungsep kan. Kedua pelaku beraksi saat situasi sepi. Penjamretan di kawasan ini terjadi lebih dari satu kali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.